warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang terhormat, yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Dan teman-teman yang menonton video ini, semoga Allah muliakan. Izinkan saya di sini untuk bercerita atau membahas materi tentang kebaikan. Teman-teman, apa sih kebaikan itu gitu ya? Kalau menurut saya, kebaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk kita berbuat baik di muka bumi ini. Contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu. Teman-teman sadar gak sih kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik kepada kita? Contohnya, kita hidup di dunia ini sampai saat ini itu merupakan rezeki yang tidak pernah rezeki yang banyak gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu rezeki yang tepat untuk kita. Contohnya, dalam kita minta nggak sih kalau misalkan di dalam yang pasti di dalam perut itu kita minta nggak sih, ya Allah aku pengen makanan dan makanannya itu harus gini. Minta nggak sih? Enggak kan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita makanan, bayi tumbuh di rahim itu tumbuh, yang berarti tumbuh itu ada apa? Ada rezeki yang dimakan gitu ya. Tapi bayi minta nggak sih untuk mendapat makanan itu di rahim gitu ya? Enggak kan? Nah itu bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu gitu ya kadar rezeki buat kita gitu. Terus contohnya nih, ketika kita udah lahir misalnya di dunia ini, kita minta gak sih, ya Allah aku butuhnya, kalau napas itu aku butuhnya oksigen bukan karbon dioksida. Nah jadi kalau misalkan aku bernapas itu oksigen sama karbon dioksidanya itu pisahin, ya Allah. Kita minta gak sih? Ribet kan kalau misalkan tiap napas kita minta, kita berdoa gitu ya, ya Allah pengennya oksigen bukan karbon dioksida. Nah gitu. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik bagi kita. Bahkan tanpa kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ngasih, baik kepada orang yang taat ataupun orang yang ingkar gitu ya. Karena kan dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah baik kepada orang yang beriman, Allah baik juga kepada orang yang ingkar. Itu bukti bahwa karunia Allah itu sangat besar gitu ya. Nah terus nih dari wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini berhubungan dengan hubungan hablum minallah atau hablum minan nas. Apa sih hubungan dengan Allah gitu ya? Contohnya kita beribadah, kita sholat, itu hubungan hablum minallah. Tapi hidup kita di dunia ini juga kan berdampingan dengan orang lain. Jadi Allah memerintahkan untuk berbuat baik juga kepada orang lain, hablum minan nas. Apa sih berbuat baik? Apa sih hubungan dengan orang lain itu? Contohnya kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus
arti dari berbuat baik ini bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, kita berusaha gitu berbuat baik kepada orang lain, entah itu orangnya baik sama kita atau entah itu orangnya justru mendolimi kita gitu ya. Contohnya, saya berusaha memaafkan orang lain, saya berusaha untuk tetap tegar gitu ketika ada orang yang menzolimi saya, ada orang yang mencaci saya, ada orang yang memfitnah saya, ada orang mengadu domba saya. Itu jadikan semuanya sebagai ibadah, ladang amal gitu ya. Kita berusaha aja untuk berbuat baik sama dia gitu ya. Ini ada satu pepatah nih, berbuat baik kepada orang baik itu adalah baik ya, tapi berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, orang yang memfitnah kita, itu jauh lebih utama gitu, jadi Allah itu lebih suka gitu kalau misalkan kita baik sama orang lain, sama siapapun gitu, bahkan sama orang yang menzalim kita. Contohnya Rasulullah saja, ketika di Thaif kan Rasulullah itu dilempar batu, dicaci maki, dilempar kotoran gitu ya. Tapi Rasulullah ketika malaikat meminta, udah itu gunung dilempar sama mereka gitu, itu bisa. Tapi tapi Rasulullah melarang. Kenapa ya Rasulullah, kata malaikat, karena mereka tidak tahu. Tapi kalau misalkan mereka tahu untuk risalah aku gini, mungkin mereka gak gitu. Itu bukti bahwa teladan kita juga itu sangat lapang gitu ya. Dadanya sangat lapang. Semoga Allah memaafkannya. Terus semoga Allah memberikan hidayah gitu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, intinya segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi intinya, dan dari surat ini juga Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat kerusakan itu selain dirasakan diri kita, juga kerusakan itu dirasakan oleh orang lain. Contohnya, kita membuang sampah hari ini, saya membuang sampah hari ini, bisa jadi membuang sampah sembarangan, bisa jadi masalah itu dirasakan oleh anak cucu saya nanti, atau teman-teman saya sekarang gitu ya, merasakan jorok banget gitu, terus kayak jadi penyakit gitu ya, membuang sampah sembarangan. Terus berbuat kerusakan untuk diri